Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel saya, channel YouTube Andi Riawan Official. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, tandakan loncengnya dinyalakan biar nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti video-video saya selanjutnya gitu. Nah, dalam video kali ini saya akan membuka atau membuat hitung-hitungan dari pertanyaan-pertanyaan dari mitra-mitra PTBS di bawah naungan pembinaan dari tim SSB The Canon. Nah, kemarin ada bertanya seperti ini, Mas Andi, bisnis kamu tuh bagus, katanya kan? Tapi saya mau yang pasti-pasti aja. Nah, saya mending kerja aja lah Mas Andi, gak mau ikut PTBS gitu kan. Kerjaan itu kan pasti. Nah, pertanyaannya simpel teman-teman, tapi kadang kita pun juga bingungan kenapa saya bekerja gitu kan. Dulu saya kerja juga teman-teman gitu, kerja 7 tahun tapi akhirnya memutuskan untuk fokus di PTBS. Apa sih yang membuat saya harus fokus di PTBS? Kenapa malah yang di luar sana banyak yang susah nyari kerjaan tapi saya malah resign dan akhirnya fokus di PTBS. Nah, nanti kita hitung-hitungannya nanti kita sampaikan. Silakan teman-teman semuanya jangan hengkang dari video ini. Pastikan teman-teman semuanya mengikuti video ini sampai akhir biar teman-teman semuanya tahu kenapa saya harus fokus di PTBS, kenapa saya memilih PTBS. Karena di luar sana kan banyak ya gitu, banyak yang menyayangkan kenapa Mas Andi kok malah resign, kenapa hanya fokus di PTBS. Bahkan banyak di luar sana kan mencari kerjaan susah, tapi Mas Andi malah resign dan fokus di PTBS. Nah, nanti kita kasih hitung-hitungannya buat teman-teman semuanya tahu bahwa kalau semua di kerjaan itu pasti, di PTBS itu juga pasti ada kepastian yang sama gitu, tapi ada yang beda dengan kerjaan dengan PTBS. Nanti kita sampaikan. Silakan nanti ikuti penjelasan dari orator-oratornya, dari hitung-hitungan yang kenapa saya fokus di PTBS, biar nanti teman-teman semuanya bisa tahu bahwa PTBS itu juga pasti. Nah, silakan simak ya penjelasan selanjutnya. Nah, kembali lagi untuk teman-teman semuanya, ini hitung-hitungan ya. Jadi hitung-hitungannya bagaimana, kenapa saya hanya fokus di PTBS. Dulu saya sama teman-teman. Nah, pertanyaan ini sering banget ditanyakan oleh orang-orang yang mau bergabung dengan tim saya gitu. Mas Andi, PTBS itu bagus, cuma saya maunya yang pasti-pasti aja, saya kerja aja katanya. Itu karena dianggapnya PTBS itu nggak pasti gitu kan. Nah, kita lihat kenapa saya fokus di PTBS, kenapa sampai resign gitu kan. Saya dulu kerja sebagai supervisor gudang 6 tahun 10 bulan teman-teman di Bekasi, di Kabupaten Bekasi. Yang membawahi 3 wilayah yaitu Bekasi, Subang, dan Salatiga. Jadi saya membawa ini 3 tempat ini untuk pengirimannya. Jadi untuk persediaan bahan baku saya yang koordinasi gitu. Jadi saya koordinator untuk gudangnya untuk mensuplai 3 tempat ini, karena 3 tempat ini ada produksinya. Jadi ada produksi di Bekasi, Subang sampai Salatiga itu ada produksinya dan saya yang suplai. Tuh, saya kerja 6 tahun 10 bulan dan gaji minimal saya 6,5 juta. Ini minimal itu. Kalau semuanya ada tambahan-tambahan tuh tugas dan lain-lain itu tidak termasuk gitu kan. Nah, ini gaji saya. Cuma yang jadi pertanyaan gitu kan, kenapa saya malah memutuskan resign. Tuh, saya memutuskan resign dari kerjaan saya dan fokus ke PTBS. Nah, sebenarnya kan yang jadi pertanyaan kan gitu, tujuan kita kan tujuan kita kerja apa teman-teman? Tujuan kita kerja adalah uang, bener nggak? Tujuannya uang dan masa depan. Tujuannya kan ini, yang pertama uang, yang kedua masa depan. Nah, ternyata setelah saya lihat di PTBS, uang dan masa depan itu ternyata lebih besar dari saya kerja kemarin gitu kan. Bukannya saya tidak bersyukur, saya bersyukur banget. Setiap hari, setiap bulan saya dapat penghasilan, tapi saya punya impian teman-teman, saya punya impian dan saya punya
impian yang saya kejar, dan alhamdulillah bisa dapat dari PT BES gitu kan. Nah, alhamdulillah saya bisa dapat dari PT BES itu selama 2 tahun terakhir. 2 tahun di PT BES saya dapat motor cash 15 juta itu dulu, kalau sekarang itu 20 juta gitu kan, dan mobil cash 150 juta yang kalau sama teman-teman semuanya lihat di YouTube saya ada gitu kan. Ini hasil saya 2 tahun. Jadi hasil 2 tahun saya 165 juta. Ini belum termasuk komisinya. Kalau semuanya tambah komisi itu sekitar 50-an juta gitu. Jadi total 200 juta lebih. Itu selama 2 tahun di PT BES. Nah, ini yang saya dapat dari PT BES. Nah, kenapa saya memutuskan PT BES, memutuskan untuk bergabung di PT BES gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi saya memutuskan untuk fokus di PT BES dan resign. Kenapa? Nah, yang jadi pertanyaan itu kan biasanya kan PT BES itu nggak pasti, betul. Nah, kita sama-sama kita tulis dulu. Mohon maaf untuk karyawan, dan karena saya pernah jadi karyawan. Ini bukan membandingkan, tapi ini yang saya pikirkan dulu kenapa saya sekarang fokus di PT BES bukan sebagai karyawan. Teman-teman bisa lihat aja perbandingannya seperti ini. Nah, kalau sama kita sebagai karyawan gitu kan, gaji kita pasti dan terukur. Nah, kalau sama kita di PT BES itu tidak pasti teman-teman. Bisa besar banget, besar atau besar banget gitu. Nah, kalau sama di PT BES itu kita tidak pasti komisinya, gajinya nggak pasti, tapi bisa besar banget gitu. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau sama di PT BES, kalau sama kita sebagai karyawan gitu kan, kalau sama misal kita sakit gitu kan, dan tidak masuk harus izin atau cuti. Kalau sama di PT BES tidak perlu izin, tidak perlu cuti, karena di PT BES ini bisnis ini untuk kita gitu kan. Kalau sama kita mau komisinya besar, kalau kita pengen cepat ya kita kerjanya cepat, dan kita tiap hari bisa kerja juga di PT BES. Karena di PT BES pun kita juga harus kerja juga teman-teman gitu. Jadi sama-sama kerja gitu kan. Kalau di PT BES kita tidak perlu izin, tidak perlu cuti. Nah, kalau sama kita sebagai karyawan, kalau sama kita sakit parah gitu teman-teman, sakit parah itu antara kita resign atau dipindahkan atau dipecat. Nah, enak kalau sama kita dipecat itu kita dapat pesangon. Tapi kalau sama kita tidak dipecat itu kita dipindahkan. Misal tadi kan saya ada 3 tempat ya gitu, saya posisi di Bekasi, anak istri di Bekasi, tapi saya dipindahkan Salatiga gitu kan, misal seperti itu. Jadi membuat saya tidak nyaman, dan akhirnya ujung-ujungnya resign juga gitu kan. Nah, kalau sama di PT BES, kalaupun kita sakit kan kita tinggal berobat aja, tidak ada namanya untuk dipecat gitu. Di PT BES itu kita tidak ada kata dipecat teman-teman tuh, jadi tidak ada gitu. Jadi di PT BES sekalinya kita mengeluarkan modal untuk kita bergabung di PT BES itu hanya 1 kali seumur hidup. Jadi tidak ada namanya untuk nanti hangus lah gitu kan, dipecat mulai lagi daftar lagi, itu tidak ada teman-teman tuh. Jadi di PT BES kan seperti itu gitu. Nah, nomor 4-nya, kalau semai misal nih, kalau semai kita kerja bertahun-tahun, saya kan kerja hampir 7 tahun ya teman-teman ya, tahun sebagai supervisor gudang. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, kalau semai saya meninggal, yang jadi pertanyaannya, anak bisa mewarisi enggak? Yang jadi pertanyaan, kalau semai kita kerja 7 tahun dan kita meninggal, anak langsung mewarisi atau mulai dari nol? Mulai dari nol teman-teman. Jadi di sini tidak bakal bisa mewarisi, betul nggak? Jadi mulai dari nol. Kalau semai di PT BES gitu kan, kita berjuang nih sekarang nih, kita berjuang maksimal gitu kan, kita sampai Pajero, sampai Luxury gitu kan, ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, otomatis anak bisa mewarisi
Nah, kenapa saya mau berjuang di PTBS? Karena anak bisa mewarisi. Ini sama-sama pasti teman-temannya, gitu kan. Nah, kalau semai kita kerja di karyawan, kita kalau semai meninggal ini pasti anak gak bisa mewarisi. Tapi kalau semai kita berjalan dan berjuang di PTBS, anak bisa mewarisi, ini pasti, gitu. Karena udah banyak yang membuktikan orang tua meninggal, anaknya tinggal meneruskan sesuai dengan ahli waris atau sesuai dengan kakak yang ada, gitu kan. Kalau semai anaknya dimasukin kakak, berarti bisa langsung diproses untuk ahli waris, gitu. Itu enaknya di PTBS. Jadi tidak mulai dari nol lagi kalau semai di PTBS. Kalau semai kita kerja, gitu kan. Kalau saya sebagai supervisor gudang, anak tetap mulai dari nol, teman-teman. Gak bakalan bisa untuk langsung mewarisi. Nah, terus yang kelima, kenapa? Nah, yang kelima. Nah, ini yang kelima, gitu kan. Yang kelima, kenapa saya bisa memutuskan untuk fokus di PTBS? Penghasilan di gaji itu pasti, teman-teman. Tidak bisa lebih. Kalau semai kita mau lebih, teman-teman, berarti kan kita harus lembur. Gitu. Jadi kalau semai kita pengen dapat lebih, berarti kita harus lembur, teman-teman. Gitu. Nah, ini kalau semai yang kelima, kalau semai kita pengen hasil lebih berarti lembur. Nah, kalau semai di PTBS kita mau hasil lebih, ya tinggal kita maksimalkan action tiap hari. Maksimalkan action tiap hari dan pendampingan. Karena di PTBS kan ada penghasilan harian dan mingguan. Nah, kalau semai kita pendampingannya maksimal, mingguannya pun maksimal, bulannya pun maksimal. Kalau semai kita maksimalkan actionnya, berarti kan maksimal hariannya juga, gitu. Nah, di PTBS pun sama-sama kerja, gitu. Nah, kalau semai di sini sama-sama kerja juga lembur, gitu. Tapi kalau semai di sini kan ini udah pasti bisa dihitung. Kalau semai di sini ini belum pasti, tidak bisa dihitung, bisa besar banget. Nah, itu yang enaknya kalau semai kita jalan di PTBS, gitu kan. PTBS ini karyawan. Nah, yang keenam, gitu kan. Ini yang tadi kan 5 perbedaan kenapa saya fokus di PTBS. Nah, yang keenam itu, teman-teman. Nah, sebagai karyawan saya udah bisa membawahi anak-anak buah saya bisa memimpin, gitu kan. Sama-sama memimpin, teman-teman. Memimpin tim. Di nomor 6 sama memimpin tim. Nah, sama-sama memimpin tim, tapi enaknya kalau semai kita di PTBS kita ada penghasilan tambahan. Kalau semai di sini di PTBS, jadi ada penghasilannya lebih, gitu. Kalau semai di sini penghasilannya paling tiap bulan kita ada tunjangan jabatan. Di sini pun juga ada tunjangan jabatannya juga di PTBS, itu ya teman-teman ya, gitu kan. Yang pertama tadi untuk gajinya pasti, gitu kan. Di PTBS tidak pasti, benar, gajinya tidak pasti, tapi pastinya gaji atau penghasilannya bisa besar banget. Nah, cuma kalau semai kita sakit, kalau semai kita karyawan, itu harus cuti. Kalau di PTBS tidak perlu cuti, tidak perlu izin, tinggal kalau semai udah sehat kita jalankan lagi, gitu. Karena PTBS itu kita produknya atau usaha kita sendiri. Nah, kalau semai sakit parah, gitu kan, biasanya ada tiga perbedaan, gitu kan. Suruh resign, atau kita pindahkan tempat, gitu kan, atau kita dipecat. Kalau dipecat enak, kita dapat pesangon. Kalau semai suruh resign kan kita hitung-hitungannya pesangonnya kecil, gitu. Kalau semai di PTBS kita tidak ada seperti itu. Kalaupun sakit ya tinggal kita berobat biar sehat, gitu kan. Apalagi ada produk herbal di PTBS, gitu. Nah, kalau semai yang keempat, di PTBS bisa diwariskan, kalau di kerjaan tidak bisa diwariskan, gitu. Nah, yang kelima, kalau semai kita pengen dapat penghasilan lebih, berarti kita harus lembur. Di PTBS pun sama, lemburnya di PTBS pun sama, kerja juga. Tapi enaknya di PTBS kita bisa ngejar harian, bisa ngejar mingguan, bisa ngejar bulanan. Itu enaknya di PTBS. Nah, di nomor 6 kita sama-sama memimpin tim, tapi di PTBS di kerjaan itu tunjangan jabatan yang itu hanya segitu aja. Kalau semai di PTBS kita ada tunjangannya sebagai leadernya, gitu kan. Ada komisi leadership, sama-sama ada komisi, ada tunjangannya. Tapi komisi leadershipnya di PTBS kita bisa lebih besar dan besar banget, gitu. Itu enaknya yang membedakan bahwa kita karyawan atau PTBS, gitu. Nah, kalau semai di PTBS, kalau semai di karyawan kita ini nomor 7, karyawan kita ada jadwal
jadwal kerja, berangkat pagi gitu kan, berangkat pagi, siang, sore kan ada jadwal kerja. Di PT Best kita tidak ada jadwal, kita bisa jalankan kapanpun dimanapun gitu kan, tidak ada jadwal dan tidak ada atasan di sini. Atasannya kita sendiri yang kita mau mulai gitu kan. Itu teman-teman itu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan gini, ini hitung-hitungan yang dulu membuat saya kenapa saya fokus di PT Best. Nah, misalnya tadi teman-teman semuanya mohon maaf agak kepotong. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau semuanya kita kerja di PT Best ya, kita kerja di PT Best. Nah, 1,67 M dalam waktu 1 tahun berarti kan 12 bulan. Per bulannya kalau semuanya 1,67 M, kalau semuanya kita tembus di 1 tahun, maka per bulannya itu 137 juta per bulan. Nah, ini kita pasti dapat kalau semuanya kita pasti jalankan sistemnya. Untuk teman-teman semuanya, untuk dapat 12 bulan itu ada konsepnya 12 langkah menuju sukses di penjelasan marketing plan yang kemarin saya sampaikan gitu. Jadi nanti ada link sendiri untuk nanti penjelasan 12 bulan kita dapat 1,67 M. Misal kalau semuanya 1,67 M itu kita tembusnya di 2 tahun. 2 tahun berarti berapa? 24 bulan. 24 bulan, maka di sini gitu. Jadi maka di sini teman-teman nanti dapatnya di 69 gitu. Nah, 69 juta itu teman-teman. Nah, coba kita bagi dulu, gitu kan. Untuk 1,67 miliar tuh, kita bagi ke 24 bulan, ternyata 69 juta sekian teman-teman ya. Tuh, nah, misal kalau semuanya kita masuk di 1,67 M untuk 5 tahun. 5 tahun berarti 60 bulan. Maka kita bisa dapatnya di 27 juta per bulan. Nah, kalau semuanya kita tembusnya di 10 tahun. Kita tembusnya di 10 tahun teman-teman. Berarti di sini 120 bulan. Nah, coba kita bagi 120. Kita bagi di 120 bulan teman-teman. Berarti di sini 13,9 juta per bulan. Nah, kalau semuanya kita tembus di 12 tahun, maka kita di sini berarti 144 bulan. Maka per bulannya itu 11,5 juta per bulan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau semuanya kita tembus yang 1,67 M itu 12 tahun, kita dapatnya di 11 juta per bulan. Nah, yang jadi pertanyaan gini teman-teman, kenapa saya tetap gabung di PT Best walaupun suksesnya nanti 12 tahun saya dapat 1,67 M. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau semuanya saya kerja sebagai karyawan dengan UMR anggap aja 5 juta per bulan. Nah, 5 juta per bulan. Berarti kalau sampai kita 5 juta per bulan, berarti dalam 1 tahun berarti berapa juta gitu kan. Nah, misal berarti 1 tahun berarti 5 juta dikali 1 tahun berapa? Kali 12. Berarti di sini 60 juta per tahun. Nah, kalau sampai nanti 12 tahun. Nah, 12 tahun maka berapa teman-teman? Nah, kali 12 berarti 720 juta per 12 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di sini dan di sini sama-sama 12 tahun teman-teman, sama-sama 12 tahun itu kan, sama-sama 12 tahun, tapi hasil yang nanti kita raih di 12 tahun kemudian kita dapatnya, kalau sampai kita jalan di PT Best kita pasti dapat segini, kita sebagai karyawan kita pasti dapat segini. Ini sama-sama penghasilan kalau sampai kita karyawan atau PT Best. Cuma yang jadi pertanyaan gini,
Nah, berarti kan per bulannya lebih besar otomatis, ini per bulannya lebih besar otomatis. Jadi pertanyaannya gini, kalau semai tadi kan itu hitungannya kan karyawan. Karyawan dengan 5 juta per bulan PT Best. Ini sama-sama 12 tahun ya. Sama-sama 12 tahun. Nah, sama-sama 12 tahun. Nah, 5 juta per bulan. Di sini 11,5 juta per bulan. Nah, 11,5 juta dapatnya dari mana? Dari sini teman-teman. 1,67 M dibagi 12 tahun berarti 144 bulan, maka per bulannya 11,5 juta. Nah, kalau semai di karyawan kita masuknya di 5 juta per bulan. Nah, kita coba bandingkan teman-teman. Nah, kalau semai kita yang kejar di PT Best itu kan kalau semai kita selesai di 12 tahun itu 1,67 M. Ini bentuknya ribet ya teman-teman ya. Itu bentuknya ribet. Motor 20 juta, mobil 150 juta, mobil lagi 500 juta, rumah 1 M, 1,67 M. Nah, ini belum komisi teman-teman. Di sini ini belum komisi. Kalau semai di sini kita 12 tahun gitu kan. Kalau 12 tahun kalau supaya kita sebagai karyawan gitu kan. Kita sebagai karyawan 12 tahun, maka itu di situ kita bisa mengumpulkan di 720 juta per 12 tahun gitu. Dan ini penghasilan aja. Kalau semai kita pakai uangnya ini dalam 12 tahun berarti habis. Kalau kita pakai untuk biaya hidup, tapi di sini ini ribet teman-teman, bonus. Di sini bonus. Nah, enaknya kalau semai kita jalan di PT Best ini ada komisi satu, ada komisi harian. Yang kedua ada komisi mingguan. Yang ketiga ada komisi bulanan. Nah, ini komisi di luar dari ini teman-teman. Itu jadi yang kita sama-sama kejar di 12 tahun, kita di PT Best kita bisa ngejar ini. Kalau sama kita di karyawan kita ngejarnya ini gitu kan, ngejarnya ini. Cuma kalau sama kita untuk kebutuhan makan dan minum, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk cicilan dan lain-lain, maka otomatis di 12 tahun otomatis di sini gak bakalan ngumpul dan ujung-ujungnya habis gitu. Karena kalau sama kita dari 5 juta per bulan ini aja, paling kalaupun kita bisa nabung itu biasanya 1 juta atau 2 juta maksimal tabungan. Itu kalau sama mereka yang nggak punya cicilan. Tapi kalau mereka yang punya cicilan biasanya 5 juta itu kebutuhan per bulan aja habis gitu. Jadi total 720 juta ini bisa jadi nanti habis di 12 tahun. Tapi kalau sama PT Best dengan kita menjalankan sistemnya, kita bisa dapat penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, dan juga kita bisa dapat reward dari PT Best dengan total 1,67 M. Ini bonus teman-teman kalau semai kita menjalankan PT Best selama 12 tahun. Paling lama-lamanya 12 tahun teman-teman kita tetap dapat untung. Itu yang kenapa saya memutuskan untuk berjalan di PT Best. Dan akhirnya dalam 2 tahun saya bergabung di PT Best, tahun pertama saya dapat motor, tahun kedua saya dapat mobil 150 juta. Insya Allah tahun ini saya bisa dapat yang mobil 500 juta. Saya lagi ngejar poin yang ini teman-teman. Itu jadi poinnya terus akumulasi terus teman-teman gitu. Jadi tidak ada yang hangus di PT Best gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan kalau sama kita berjuang di PT Best kan yang jadi pertanyaan ini yang paling senang saya ini teman-teman. Yang paling senang poin keempat. Kalau sama saya gabung berjuang di PT Best dan ternyata saya meninggal, enaknya apa? Anak bisa mewarisi apa yang saya perjuangkan. Itu yang paling enak di PT Best dan itu pasti gitu kan. Jadi teman-teman semuanya yang masih menganggap PT Best itu nggak pasti, silahkan teman-teman semuanya gali informasi lebih lanjut untuk PT Best ini. Karena untuk kita bisa mendapatkan sampai 12 bulan teman-teman gitu kan, 12 bulan di PT Best gitu kan. Nah, PT Best itu kalau sama kita dapat sampai 12 bulan gitu kan, 12 tahun kita tetap hitungannya 11.500.000 itu. Jadi jangan sampai teman-teman PT Best itu belum pasti. Ya, sebenarnya PT Best itu pasti kalau semuanya mereka yang menjalankan gitu. Sama halnya kayak teman-teman
gitu. PTBS kan nggak pasti Mas Andi gitu kan, katanya PTBS itu tidak pasti. Nah, yang jadi pertanyaan yang bisa tidak pastinya itu karena apa? Mereka tidak menjalankan konsep kerjanya. Karena PTBS itu ada tugas dan tanggung jawab member sebagai mitra. Jadi ada tugas dan tanggung jawab mitranya. Sama halnya kalau semai kita sebagai karyawan. Kalau semai kita sebagai karyawan hanya absen tanpa kita mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai karyawan, otomatis pasti pecat. Kalau di PTBS pun sama. Kalau semai kita bisa mendapatkan penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan juga bonus, maka kita harus mengerjakan sama-sama mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Nah, cuma yang menjadi perbedaannya kalau sama kita menjadi karyawan PTBS ini tidak ada yang namanya PHK, tidak ada yang namanya pecat. Kalau sama kita di karyawan, kalau sama kita tidak mengerjakan ini teman-teman, kita pasti dipecat. Tapi kalau sama di PTBS kita tidak melakukan ini pun tidak dipecat. Cuma yang jadi pertanyaan, kita tidak bakal bisa sukses. Yang itu kebanyakan di luar sana yang nggak sukses karena apa? Mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra PTBS. Kalau mereka melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra PTBS, maka mereka bisa dapat penghasilan harian, mingguan, dan bulanan, bahkan bonus reward dari PTBS itu. Maka yang saya kenapa memutuskan untuk bergabung di PTBS dan fokus di PTBS, karena di PTBS sudah ada hasil besar gitu kan, udah ada bonusnya, ada hasil penghasilannya gitu kan. Kita dikasih mobil nih, kita dikasih untuk biaya bensin dan perawatan mesin juga. Itu enaknya di PTBS. Jadi teman-teman semuanya yang sudah gabung, ayo berjuang lagi. Yang belum gabung, ayo gabung. Jangan takut, di PTBS itu pasti teman-teman, pasti di PTBS itu pasti mereka yang berjuang dan melakukan tanggung jawab sebagai mitra, tanggung jawab tugas dan tanggung jawab sebagai mitra PTBS, maka mereka pasti sukses. Pasti sukses untuk mereka yang melakukan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra PTBS. Saya jamin, saya garansi mereka yang menjalankan ini teman-teman, mereka yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mitra sebagai mitra PTBS, saya jamin dan garansi mereka pasti sukses gitu. Jadi kalau semai di teman-teman melihat di luar sana, kok itu ada yang gabung di PTBS kok nggak sukses, biasanya mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra PTBS gitu. Maka mereka nggak bisa dapat penghasilan, mereka tidak dapat reward gitu. Dan yang kedua, pastikan teman-teman semuanya yang mau bergabung di PTBS, pastikan gabung dengan tim yang tepat. Karena apa? Kalau dengan kita gabung dengan tim yang tepat, maka nanti ada support system untuk online atau offline. Kalau teman-teman tidak punya support system tim online atau offline, saya pastikan teman-teman berjuang sendiri. Nah, kalau di tim kita ada support system online, ada offline pun ada. Jadi teman-teman tinggal memilih mau melalui online atau offline. Itu enaknya di tim kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham kenapa saya berjuang di PTBS, kenapa saya memilih untuk fokus di PTBS. Karena di PTBS itu pasti gitu, penghasilannya pasti. Kalau kita bisa menjual satu paket itu langsung masuk rekening besoknya, udah otomatis saya udah berkali-kali mendapatkan komisi 400.000-nya. Dan saya berkali-kali mendapatkan komisi mingguannya, saya berkali-kali dapat penghasilan bulanannya, dan saya sudah mendapatkan motor dan mobil dari PTBS. Itu semuanya pasti dan real dan sudah saya buktikan sendiri. Jadi kalau ada yang bilang PTBS nggak pasti, maka Anda belum tahu 100% PTBS. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham dan bisa berjuang bersama saya di PTBS, bersama tim kami di PTBS. Salam sukses untuk kita semua. Dan nanti silakan teman-teman semuanya lihat video selanjutnya, ada video-video dengan pertanyaan-pertanyaan, kendala-kendala lapangan. Insya Allah nanti kita kupas satu persatu melalui video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum nyalakan lonceng silahkan nyalakan loncengnya. Salam sukses untuk semuanya. Go barkan no riba, go baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.